Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Happy Syira Putri Rawati, NIM 21021110000145. Sebelumnya kita kan sudah ngebahas tentang dasar-dasar penelitian dan perumusan masalah penelitian. Jadi minggu ini kita akan ngebahas tentang telaah pustaka, mulai dari pengertiannya, terus proses pembuatannya gimana. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke materinya. Definisi telaah pustaka atau kajian pustaka. Nah, jadi kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan kita gunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Nah, dalam hal ini, landasan teori biasa diambil dari berbagai macam media, seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, koran, dan masih banyak lagi. Namun, dalam memilih teori yang akan kita gunakan, sebaiknya pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian atau karya tulis ilmiah. Kajian pustaka sering juga dikenal dengan landasan teori. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menjawab atau menemukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan kita teliti. Nah, maka dari itu teori yang dipilih harus valid agar hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan manfaat serta solusi bagi pembaca terhadap topik permasalahan yang diangkat. Selanjutnya, cara menyusun kajian teori yang baik dan benar. Menurut Priyono 2008 dan Priyono 2014 mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang harus dilakukan dalam membuat kajian teori. Nah, di bawah ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, sebaiknya variabel adalah hal yang pertama yang harus dikumpulkan. Variabel yang sudah terkumpul bisa dikategorikan, kemudian dari kategori tersebut bisa ditentukan jenis metode yang akan digunakan untuk analisis. Variabel yang baik adalah variabel yang masih relevan dengan penelitian, bisa diukur dan bisa diamati. Selanjutnya yang kedua yaitu mengambil sumber referensi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengambil referensi yang berasal dari berbagai jenis sumber. Misalnya mengambil referensi dari buku, publikasi ilmiah, laporan penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan juga glosarium. Semua sumber referensi tersebut dapat dijadikan sumber referensi yang paling utama. Sumber referensi memiliki peran yang sangat penting dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 3. Menyortir referensi relevan. Jika referensi telah terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu memilih referensi mana yang akan digunakan dan benar-benar relevan dengan topik penelitian. Untuk referensi yang tidak digunakan, sebaiknya langsung disingkirkan dan simpan semua referensi yang akan digunakan. Selain relevan, referensi yang digunakan juga harus kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. 4. Mencari dan membandingkan variabel. Dalam sebuah penelitian, variabel adalah komponen utama yang menjadi titik perhatian. Saat membuat kajian teori, sebaiknya para peneliti membandingkan, mencari, dan menentukan kedudukan dari berbagai macam variabel yang tersedia. 5. Mengambil dan membandingkan variabel. Karena kedudukan variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian, maka para peneliti harus menguji, mengambil, menentukan, dan membandingkan posisi dari variabel yang digunakan. Penempatan variabel tersebut dapat dilakukan berdasarkan kronologikal, teori, dan juga dampaknya. 6. Membaca topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah membaca topik penelitian. Peneliti harus benar-benar mempunyai topik penelitian yang sesuai dengan variabel. 7. Memaparkan teori. Setelah itu, peneliti perlu memaparkan teori yang telah dikumpulkan dan harus menyortirnya sebagai landasan penelitian. Usahakan untuk menggunakan bahasa sendiri dalam melakukan tahapan ini dan disesuaikan dengan isu yang dibahas. 8. Cantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Peneliti wajib mencantumkan sumber referensi yang sudah digunakan atau dikutip. Hal ini bertujuan agar peneliti terhindar dari plagiarisme.
Selanjutnya yaitu definisi telaah empiris. Kajian empiris adalah kajian yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Kajian empiris juga dapat didefinisikan sebagai hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses telaah empiris dengan metode pengumpulan data dengan menggunakan bukti yang dapat diamati oleh panca indera atau instrumen lainnya. Definisi perancangan konseptual. Perancangan konseptual merupakan bagian dari proses perancangan yang mengidentifikasi permasalahan yang bertujuan untuk menentukan solusi secara prinsip, di mana hal ini dapat dicapai dengan beberapa tahapan, yaitu membuat daftar kebutuhan, mengidentifikasi masalah secara abstrak, membuat fungsi keseluruhan, membuat subfungsi, membuat solusi alternatif, melakukan pemilihan kombinasi, membangun konsep, dan evaluasi konsep, sehingga didapatkan sebuah solusi konsep. Ada 3 langkah penting yang dilakukan dalam perancangan konseptual. Yang pertama yaitu membuat skala penilaian. Kedua, menentukan nilai keseluruhan. Yang ketiga, membandingkan konsep yang telah dibuat. Pengertian hipotesis. Menurut Sugiono 2009, hipotesis yakni adalah jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis maka dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Jenis hipotesis yang pertama ini berisi dugaan-dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Sebagai contoh, peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. 2. Hipotesis komparatif. Ragam hipotesis kedua adalah berisi dugaan sementara yang menjadi perbandingan antara dua variabel penelitian. 3. Hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif berisi dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. 4. Hipotesis statistik. Hipotesis statistik memberikan pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi, pertanyaan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. 5. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. 6. Hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis ini juga dikenal dengan hipotesis substansif karena hipotensi ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kamu perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Yang terakhir yaitu cara menyusun hipotesis. Yang pertama, membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Nah, pastikan sudah ada rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum mengotak-atik hipotesis. Dengan kata lain, kamu pertama kali harus sudah menentukan masalahnya apa. 2. Hipotesis pendahuluan. Barangkali ada yang bertanya, kenapa disebut hipotesis pendahuluan? Nah, jadi hipotesis pendahuluan adalah hipotesis yang sifatnya eksplisit yang hanya bisa digunakan untuk uji coba. 3. Mengumpulkan data. Selanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta. Dari sekian banyak data yang diperoleh, ambil data yang relevan dan selaras dengan penelitian yang kamu angkat. 4. Pengolahan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah mengolah data dan fakta tersebut menjadi satu kesatuan. 5. Uji hipotesis. Nah, barulah dilakukan uji hipotesis. Dari pengujian inilah nantinya kita akan mengetahui hasil yang sebenarnya. Dari kelima tahapan di atas, jika disimpulkan, cara membuat hipotesis dapat dilakukan
dengan menganalisis data yang ada. Kemudian dibuatlah pernyataan sementara. Baik, mungkin itu saja pembahasan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di minggu depan. Kamsahamnida.